Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang fraud. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar istilah tentang fraud? Jadi, fraud atau penipuan merupakan isu yang tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga pada organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pertama, definisi fraud, yang kedua contoh fraud, yang ketiga segitiga kecurangan, yang keempat hubungan etika bisnis dan fraud, yang kelima jenis kecurangan, dan yang keenam cara menanggulangi fraud. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya integrasi dalam dunia bisnis. Nah, di dalam organisasi, tanpa pedulinya ukuran dan jenis kegiatan memiliki risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Fraud ini memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukan, tetapi juga membawa dampak yang sangat fatal seperti hancurnya reputasi organisasi, kecurangan finansial, dan bahkan kerugian keuangan negara. Yang berat di media massa telah meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan mencegah dan menyelesaikan masalah. Kemudian, ada pula 3 definisi dari fraud menurut para ahli. Definisi pertama dari Black Law Dictionary, fraud adalah perbuatan curang yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti. Definisi yang kedua dari The Institute of Internal Auditor, fraud adalah kesimpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Yang ketiga, dari Webster New World Dictionary mendefinisikan fraud sebagai suatu pembohongan atau penipuan yang dilakukan demi kepentingan pribadi. Ada pula definisi umum dari fraud. Fraud dalam istilah umum dan luas meliputi semua jenis kecurangan dan penipuan terhadap manusia dilakukan oleh satu orang atau individu dan grup, bertujuan untuk memperoleh manfaat. Definisi dari fraud tidak harus diseragamkan, tetapi batasan utama fraud adalah segala hal yang berkaitan dengan tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh manusia. Jadi, fraud bukan hanya satu definisi tunggal, namun termasuk segala bentuk penipulasian atau tipu muslihat yang dilakukan manusia untuk mendapatkan untung. Hari, banyak sekali tindakan kecurangan yang kita lakukan, namun kita tidak menyadari bahwa tindakan yang kita perbuat adalah salah satu dari fraud. Sebagai contoh, dalam kehidupan kampus, melakukan copy paste dari internet untuk mengerjakan tugas kuliah agar tugas-tugas cepat selesai. Tindakan ini termasuk bagian dari tindakan kecurangan. Kemudian, contoh lain menyontek saat ujian atau ulangan, dan kerjasama saat ujian berlangsung. Kita tidak menyadari apa yang kita lakukan sebenarnya adalah tindakan dari fraud. Namun, ini menjadikan pembelajaran bahwa fraud terjadi dimanapun dan kapanpun. Adapun segitiga kecurangan fraud yang meliputi tekanan, kesempatan, dan karakter seseorang, terkadang meliputi kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Ini dapat merupakan tekanan pribadi dari masalah keluarga, kesehatan, atau hubungan, maupun tekanan profesional seperti target keuangan yang sulit dicapai dan stres pekerjaan yang tinggi. Terkadang internal seperti kebutuhan keuangan yang terjangkau atau dituntut pekerjaan yang keras dapat memicu seseorang untuk melakukan kecurangan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian, dalam segitiga kecurangan ada pula kesempatan, yang dimana kondisi seseorang untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi seperti pengawasan yang lemah. Kemudian, dalam segitiga kecurangan terdapat karakter seseorang. Karakter ini seringkali mencari cara untuk membenarkan tindakan mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa kecurangan ini tidak terlalu merugikan orang lain. Dengan kata lain, mereka mencari pembenaran atas tindakan kecurangan yang mereka perbuat.
Oknum karyawan yang melakukan kecurangan biasanya memberikan banyak alasan untuk membenarkan perbuatan mereka, seperti masalah gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Tindakan kecurangan adalah aksi yang melanggar etika dan hukum yang dimana informasi palsu digunakan untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok. Aksi ini harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu perjanjian yang palsu, kenyataan yang material, tujuan dan kerugian. Kemudian, hubungan etika bisnis dan fraud. Etika bisnis dan fraud saling berkaitan erat dalam konteks pengelolaan bisnis. Implementasi etika bisnis yang kuat dapat menjadi benteng terbaik untuk mencegah dan mengidentifikasi fraud serta memastikan bahwa operasional bisnis berlangsung dengan integrasi dan transparansi. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu jenis kecurangan. Yang pertama, penggelapan aset, kedua penipuan keuangan, dan yang ketiga korupsi. Berikut adalah pandangan fraud di berbagai bagian dalam sebuah organisasi. Yang pertama, fraud dalam bagian pemasaran. Fraud bisa muncul dalam bentuk penipuan iklan yang menyesatkan. Misalnya, seseorang mungkin mengklaim bahwa produk miliknya memiliki fitur tertentu yang sebenarnya tidak ada. Itu hanya untuk meningkatkan penjualannya saja. Kemudian selanjutnya, fraud dalam bagian keuangan. Fraud di bagian keuangan seringkali melibatkan manipulasian keuangan untuk menyembunyikan kerugian atau peningkatan keuntungan yang dilaporkan. Contohnya adalah penggelapan data oleh karyawan melalui pencatatan transaksi fiktif atau pengalihan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pemalsuan dokumen keuangan juga dapat terjadi. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga bisa membawa dampak serius bagi kegiatan finansial perusahaan. Modal untuk menanggulangi fraud ada 4, yaitu kejadian kecurangan, investigasi, action, dan pemecahan masalah. Cara menanggulangi fraud yaitu dengan memastikan fraud telah memiliki fitur keamanan yang cukup, misalnya dengan menggunakan alat pemeriksaan keamanan yang berteknologi tinggi. Jikapun terjadi, perusahaan dapat menunjukkan itu kepada pihak tertentu sebagai bukti bahwa perusahaan telah melangkah pencegahan secara sungguh-sungguh. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Kata-kata motivasi setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Jangan pernah berhenti untuk impianmu.